dalam usia mudanya yang ke-20 tahun, saat fajar kenabian belum tampak namun nurnya telah memancar lembut di wajahnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan satu dari kisah kelam bangsa Arab, sebuah perang yang menyayat lembaran kehormatan tanah suci, yang oleh sejarah dinamai Harbul Fujjar, perang pelanggaran kesucian. Kala itu, di tanah Al-Hirah yang subur, di bawah naungan kekuasaan Persia, bersemayam seorang raja agung bernama Nu'man bin Munzir, penguasa bangsa Arab yang dihormati kawan dan ditakuti lawan. Setiap tahun, ia mengutus kafilah dagangnya, onta-onta berderap membawa rempah dan kain halus, minyak wangi dan perhiasan, menuju pasar akbar yang bernama Ukas, tempat pertemuan para penyair yang melantunkan syair-syair kebanggaan, para saudagar yang menimbang emas dengan perkataan, serta para pemuka kabilah yang memamerkan silsilah dan kejayaan leluhur. Namun, kafilah ini bukan sembarang kafilah. Ia adalah kehormatan kerajaan yang berjalan di atas padang pasir. Maka tak sekalipun sang raja membiarkan kapilahnya mengarungi jalur kapilah itu tanpa perlindungan lelaki yang sempurna dalam keperwiraan, tinggi martabatnya, kokoh wibawanya, terjaga kehormatannya di tengah kaumnya, dan ditakuti namanya di seluruh penjuru jazirah. Dan pada suatu petang, saat panas masih melekat pada dinding-dinding udara dan senja turun tanpa angin, sang raja duduk di singgasananya. Tirai-tirai istana berkibar malas di antara pilar-pilar batu, dan aroma damar memenuhi ruangan. Di sekelilingnya berdiri para pelamar kehormatan, menawarkan nama dan janji untuk mengawal harta kerajaan yang akan melintasi jazirah. Di antara mereka, dua lelaki berdiri. Yang satu Al-Barrah bin Qais Al-Kinani, seorang pria yang pernah dihormati, namun kini diasingkan oleh kaumnya karena lidah dan tangannya yang tak mengenal kendali. Yang satu lagi Urwah bin Utbah Ar-Rahal, putra gurun dari suku Qais, dikenal oleh bangsa karena keberaniannya dan dicatat oleh para penyair karena kehormatan yang mengiringi langkahnya. Maka sang raja berkata, "Siapakah yang akan menjamin keselamatan kapilahku hingga tiba di pasar Ukas?" Dengan dada yang pongah, Al-Barrot melangkah maju. "Akulah penjaminnya atas nama Bani Kinanah." Namun sang raja menggeleng lembut dan berkata, "Yang kuinginkan bukan penjaga dari satu suku, melainkan pelindung yang didengar suaranya oleh semua kabilah, yang namanya menciptakan jalan di padang, yang janjinya dihormati oleh seluruh jazirah." Dan di saat itulah Urwah melangkah ke hadapan raja. Sorot matanya tenang seperti malam gurun dan berkata, "Aku akan menjamin keselamatan kapilahmu atas seluruh penjuru tanah ini, atas setiap yang memetik Syih dan Qaisum di dataran tinggi Najd, dan setiap pengembara di lembah-lembah Tihamah yang diliputi kabut dan kerikil panas." Namun kalimat itu yang keluar dari lisan Urwah, bak air padang yang sejuk namun tajam, menusuk dada Al-Barrot. Ia tersenyum kaku, namun matanya menyimpan bara. Tak satu pun menyangka bahwa pada petang itu, di antara tirai istana yang beraroma damar dan dupa, permusuhan besar sedang tumbuh dalam diam. Maka ketika Urwah keluar dari Al-Hirah, memimpin kapilah raja menuju Ukas, membawa serta kepercayaan dan kehormatan di atas pelata onta, Al-Barrah mengikutinya seperti bayangan yang berlumur niat buruk, dan di sebuah tikungan jalan, jauh dari saksi mata, ia hunuskan pengkhianatannya, menikam Urwah secara licik, dan membunuhnya tanpa pertarungan, tanpa kehormatan, tanpa kata perpisahan. Tak lama, kabar itu terbang cepat seperti badai musim panas. Utusan dikirim ke Bani Kinanah untuk menyampaikan kabar kepada mereka dan memperingatkan bahwa suku Qais, kaum Urwah, tidak akan tinggal diam. Dan benar, ketika kabar kematian itu sampai ke kabilah Qais, kemarahan pun menyala seperti api yang membakar ilalang kering. Mereka segera mengangkat pedang, menyiapkan kuda,
dan bersumpah demi darah dan nama bahwa dendam ini harus dituntaskan. Di lembah Nakhlah yang terbentang antara Mekkah dan Taif, dua pasukan besar bertemu. Di satu sisi, Quraisy dan Kinanah berdiri gagah bersama sekutu-sekutunya. Di sisi lain, Qais datang dengan wajah yang dibasuh air dendam, disertai suku Tsaqif dan para penolongnya. Hari itu, langit tampak lebih berat dan angin enggan bergerak. Panah melesat bagaikan hujan tajam, pedang beradu, menjerit bersama jerit manusia. Tanah haram yang dahulu dihormati, kini diinjak oleh kaki-kaki dendam. Dan di antara barisan Quraisy berdiri seorang pemuda dari Bani Hashim. Belum dikenal dunia, namun sinar kenabiannya telah menari-nari di wajahnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengangkat senjata, tidak memanah, tidak menebas, namun beliau ikut hadir, memungut anak-anak panah bagi paman-pamannya, menyaksikan dengan mata yang dalam bagaimana dendam membutakan, bagaimana harga diri melahirkan kehancuran, dan bagaimana kehormatan bisa tergelincir dalam lumpur darah. Ketika siang memanjang dan malam hampir tiba, pasukan Quraisy yang awalnya memukul mundur Quraisy mulai goyah. Namun sebelum perang benar-benar membinasakan, muncullah suara hikmah dari seorang tetua Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, yang menyerukan, "Hitunglah jumlah korban dari kedua belah pihak. Siapa yang lebih banyak kehilangan, ia berhak atas diatnya." Maka dihitunglah, dan ternyata Qais lebih banyak kehilangan anak, saudara, dan pembesar. Quraisy pun menerima tuntutan diat. Yang menanggungnya adalah Harb bin Umayyah, seorang tetua terhormat, dan sebagai jaminan ia menyerahkan putranya yang masih muda, Abu Sufyan. Demikianlah perang Al-Fujjar berakhir, perang yang menyulut padang Arab karena satu nyawa yang tumpah dan menyisakan luka panjang di kalangan kabilah. Ia bukan perang atas tanah, bukan pula atas agama, melainkan perang kehormatan yang menjadi noda dalam catatan para leluhur. Namun, segala sesuatu ada akhirnya. Allah Jalla Jalaluh yang maha mengatur segala kejadian kelak akan mengirimkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulunya hanya pemungut anak panah di medan ini sebagai utusan pembawa cahaya yang menyatukan mereka yang dulu saling menebas dan membersihkan padang ini dari darah dan dendam dengan rahmat, tauhid, dan cahaya yang tak pernah padam. Sallallahu alaihi wasallam.